Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada kekasih kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Apa kabar sahabat semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat, bulan Ramadan sudah di depan mata. Seluruh umat Islam bersuka cita menyambut datangnya bulan suci ini. Betapa tidak, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan dengan penuh limpahan keberkahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Bulan di mana pahala setiap amalan akan dilipat gandakan. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sahabat dimanapun Anda berada, Allah menghendaki kita dengan ibadah saum ini membentuk menjadi pribadi yang bertakwa. Namun sahabat, apakah kita sudah mempelajari lebih jauh tentang siapakah mukmin itu? Siapakah orang yang bertakwa? Serta bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh seorang yang beriman tersebut beserta saumnya sehingga dia bisa menjadi sosok orang yang bertakwa. Al-Fakir akan sedikit menguraikan tentang siapakah orang mukmin dan orang yang bertakwa tersebut. Secara bahasa, mukmin adalah orang yang percaya, yang berasal dari kata amana yu'minu imanan. Secara harfiahnya artinya percaya dengan penuh keyakinan. Amanah adalah fi'il madi yang berarti telah beriman. Yu'minu adalah fi'il mudhari yang artinya orang yang sedang beriman. Masdar dari kata tersebut adalah imanan. Adalah seseorang yang memiliki keimanan. Mukminun
adalah isim fa'il yang artinya adalah orang-orang yang beriman. Para ulama menerangkan bahwa mukmin atau orang yang beriman itu adalah tasdik pun bil qorbi, ikrar bil lisan, dan amal bil arkan. Orang mukmin adalah orang yang percaya dalam hati dan membenarkan, mengakuinya dengan lisan dan melakukannya dengan perbuatan. Dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, suatu hari Rasulullah didatangi malaikat Jibril, dan Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Fa akhbirni anil iman." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Artinya, beritahukanlah kepadaku apa itu iman. Rasulullah menjawab, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, pada hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang beriman itu ialah orang yang mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Dialah Allah satu-satunya zat yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini, dan satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, ditaati, dan dipatuhi. Orang-orang yang beriman mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa ada makhluk Allah yang dinamai malaikat yang memangku tugas-tugas kebaikan dan memiliki sifat tunduk dan taat kepada perintah Allah sesuai dengan tugas dan kedudukan yang telah diberikan padanya. Orang-orang yang beriman mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang isinya adalah wahyu Allah, yaitu berupa perintah dan larangan untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Orang-orang yang beriman mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Rasul adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan kebenaran agar selamat di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang beriman mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang, di mana seluruh alam semesta ini akan hancur dan kehidupan yang kekal, yaitu akhirat, akan menanti. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban amal ibadahnya selama di dunia, balasan berupa kebaikan surga dan ancaman siksa berupa neraka. Orang yang beriman mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah lah satu-satunya zat yang memiliki kehendak, ketetapan, dan keputusan atas semua makhluknya. Sahabat, dimanapun
Anda berada. Dalam kesempatan ini, Al-Fakir juga akan menyampaikan pengertian dari saum atau siam yang terbentuk dari akar kata soma yasumu yang artinya imsak atau menahan. At-Tabari dalam kitab Jami'an al-Bayan, beliau menuturkan, sumtu an kaza wa kaza, diamlah dari ini dan itu. Artinya mencukupkan dari suatu perkataan ataupun perbuatan. Sehingga makna siam di sini adalah mencukupkan diri atas perintah Allah Subhanahu wa taala secukup-cukupnya dan setulus-tulusnya. Saum Ramadan adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim seluruh dunia, yang dilakukan selama bulan Ramadan. Selama bulan ini umat muslim diwajibkan untuk menahan diri dari makan, minum, dan segala bentuk nafsu dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun tentunya pengertian saum ini tidak hanya sebatas menahan diri dan makan minum semata, melainkan juga melibatkan aspek spiritual dan moral yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Saum memiliki makna yang lebih dalam dan luas daripada sekedar menahan diri dari makan dan minum. Saum ialah menahan diri dari segala bentuk keinginan duniawi dan nafsu yang merusak. Saum melibatkan pengendalian diri, baik dalam berbicara, berpikir, dan bertindak. Dalam prakteknya, saum juga melibatkan serangkaian aktivitas ibadah selama bulan Ramadan. Selain menahan diri dan makan ataupun minum, umat muslim juga dianjurkan untuk meningkatkan ibadah lainnya, baik itu sholat, membaca Al-Quran, zakat, bersedekah, dan berbuat kebaikan amal soleh kepada sesama muslim lainnya. Ramadan menjadi waktu yang sangat penting untuk memperkuat hubungan dengan keluarga dan komunitas. Saum merupakan ibadah puasa yang dilakukan oleh kaum muslim sebagai bentuk pengabdian pada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini memiliki tujuan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas kehidupan spiritual. Sehingga dalam menjalankan saum ini, kita perlu memperhatikan hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau saum agar ibadah ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. Lalu sahabat, apa sebenarnya dari tujuan ibadah saum di bulan Ramadan tersebut? Sebagaimana telah disampaikan di awal, bahwa ibadah saum di bulan Ramadan ini adalah untuk membentuk kita orang-orang yang beriman agar menjadi orang yang bertakwa. Lalu sahabat, apakah itu takwa? Secara bahasa, takwa itu adalah al-ittiqa. Artinya menjadikan dirimu dengan apa yang kamu benci sebagai penghalang. Takwa adalah isim yang berasal dari kata ittaqa yang berarti takut, menjauh, dan berhati-hati.
Sedangkan menurut para ulama, Ibnu Taimiyah berkata, takwa adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangannya. Ibnu Qayyim berkata, takwa adalah melaksanakan ketaatan pada Allah karena iman dan mengharapkan pahala, baik berupa perintah maupun larangan. Sehingga yang dimaksud takwa di sini ialah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah karena beriman kepada yang memerintahkannya, serta meyakini janjinya, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah karena beriman kepada yang melarangnya, serta takut dengan ancamannya. Ibnu Katsir berkata, takwa adalah setiap hal berupa perbuatan ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Ibnu Rajab berkata, takwa adalah ketika seorang hamba melindungi dirinya dari sesuatu yang ia takutkan dan ia waspadai karena ada sesuatu yang ia takuti darinya. Takwa seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia melindungi dirinya dari apa yang ia takuti dari Tuhannya, baik itu berupa kemarahan karena ia takut pada semua itu, yaitu dengan mentaatinya dan tidak membangkang kepadanya. Allah telah memberikan wahyunya bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 2-3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu yaitu dia meyakini terhadap kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dia beriman kepada yang gaib, yaitu Allah, menegakkan sholat dan menginfakkan sebahagian rezeki yang Allah anugerahkan pada mereka. Orang yang di dalam hatinya terdapat ketakwaan, maka akan memiliki akhlak yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang selalu berinfak, mampu mengendalikan amarah, dan sering memaafkan kesalahan orang lain. Di surah Ali Imran ayat 134, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kazimina al-ghaiza wal 'afinina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Di ayat 201 surat Al-A'raf, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina taqaw iza massahum ta'ifum manasyaitani tazakkaru faizahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Orang-orang yang memiliki ketakwaan di dalam hatinya ialah orang-orang yang haus dengan kebenaran dan kejujuran,
di dalam setiap perkataan dan juga tindakannya. Di surah Al-Zumar ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina jaa'a bis-shadaqi was-shadaqa bih ulaika humul muttaqun. Orang yang membawa kebenaran dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ciri lain yang menunjukkan adanya takwa di dalam hati seseorang adalah bagaimana dia bersikap terhadap syiar-syiar Allah. Jika ia takzim, mengagungkan, menghormati syiar-syiar Allah, maka itu adalah pertanda adanya takwa di dalam hatinya. Di surah Al-Hajj Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika wa may yu'azzam sya'abirallahi fa innaha min taqwa al-qulub. Demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai derajat ketakwaan ini. Sahabat, dimanapun Anda berada, Allah menjanjikan terhadap orang yang bertakwa ini di surat Al-An'am 165, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima takum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang. Di surah An-Nur Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa allazina min qablihim walayumakkannanna lahum dinahum allazi irtadallahum walayubaddallanahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bisyai'a wa man kafara ba'da zalika faulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bahwa dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan takut menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Di surah Al-Maidah Allah mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilallah
wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Sahabat dimanapun Anda berada, lalu bagaimana sikap kita menyambut ibadah saum Ramadan ini? Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang saum Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allah Ta'ala memuji bulan Ramadan ini dibanding bulan-bulan lainnya. Allah memilihnya sebagai waktu turunnya Al-Quran yang mulia, sehingga bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa dari bulan-bulan lainnya. Al-Fakir memahami bulan Ramadan ini ibaratkan sebagai sebuah arena amal soleh, sebuah gelanggang bagi mereka para mukmin yang mengharapkan dirinya menjadi para juara, menjadi para pemenang di hadapan Sang Penciptanya. Bukan satu orang juara, tapi semua orang-orang yang beriman berhak menjadi para juara di hadapan Allah. Kemenangan ini hanya diberikan kepada mereka orang-orang yang beriman, yang memuliakan Ramadan ini dengan berbagai amal soleh. Merekalah yang berhak menjadi para juara, para pemenang yang mendapatkan derajat ketakwaan. Al-Fakir mengajak setiap diri mukmin untuk dapat mengoptimalkan seluruh potensi diri kita demi meraih derajat takwa ini, sebagaimana yang dijanjikan Allah. Marilah kita sama-sama terlibat aktif dan progresif dalam berbagai amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Marilah kita memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah, apakah itu yang wajib maupun yang sunnah, memperbanyak tilawah Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak, memperbanyak amal soleh yang lainnya, dan tentunya tidak lupa melaksanakan segala kewajiban yang telah Allah perintahkan, wabil khusus di bulan Ramadan ini, yaitu kewajiban zakat fitrah atau zakat mal. Dengan memperbanyak amal soleh ini, sejatinya insya Allah akan menghantarkan diri kita semua menjadi pemenang, menjadi juara, menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya tidak lupa pula kita senantiasa berharap bahwa dengan bekal bimbingan Allah kepada kita semua di bulan Ramadan ini, kita sebagai seorang mukmin
yang bertakwa akan tetap melanjutkan amal soleh ini di 11 bulan berikutnya. Amin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.